Pasca keracunan massal siswa akibat menyantap MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya yang ternyata belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Itu 85 se-KBP, Pak, atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui DGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis harus dirawat intensif di Aula Kecamatan Cipongkor dan juga RSUD Cililin. Ya, banyaknya korban membuat Pemkab Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Pak, 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang meminta maaf pada masyarakat terkait kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini.
agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya atas nama BGN. Mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siswa sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami mual, sesak nafas, bahkan muntah darah. Pemirsa, 6 siswa SMK negeri di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma, Tuban setelah diduga mengalami keracunan makanan. Para korban yang terdiri dari 5 siswi dan seorang siswa ini mendadak mengalami gejala serius usai menyantap menu makan bergizi gratis di sekolah. Sesudah jam makan siang, para siswa ini mengeluh pusing, mual hingga muntah-muntah dan tubuh mereka mendadak lemas tak berdaya. Sebagian di antaranya bahkan sampai muntah disertai darah. Salah satu orang tua korban mengaku kaget sekaligus panik ketika mendapatkan telepon bahwa putrinya tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan muntah bahkan disertai darah. Para orang tua siswa berharap pemerintah, dinas terkait serta pihak penyedia makanan lebih ketat dalam mengawasi proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi nekat petani Riau mewarnai Hari Tani Nasional di Jakarta. Ya, mereka mengecor setengah tubuhnya dengan semen sebagai simbol putus asa atas konflik agraria yang tak kunjung usai. Mereka mengecor dirinya. Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 dijadikan momen oleh para petani Riau untuk menggelar aksi protes di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dengan menggunakan wadah besar, dua petani membiarkan tubuhnya terkurung semen hingga separuh badan. Karena yang menjadi korban adalah Kini
Tindakan ini adalah bentuk kemarahan atas konflik agraria di Riau yang membuat petani kehilangan tanah dan penghasilan. Mereka mendesak Presiden Prabowo segera turun tangan agar petani tak semakin terpuruk dan kelaparan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AA News melaporkan. Sementara itu ribuan massa Serikat Tani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan sampaikan sejumlah tuntutan. Ya, selain itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Ya, dalam aksinya mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Ayo petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Pundenrejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Pundenrejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.